Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dalam kesempatan ini kami menyajikan materi seri video yang kami beri judul Perataan Tuduhan-Tuduhan Apologetik Dr. Anies Soros. Materi video ini bersumber sebagian besar dari debat antara Dr. Anies Soros dengan Syekh Ahmad Deedat. Dr. Anies Soros, kelahiran 6 Januari 1933, menyaksikan kebenaran mutlak, meninggal dunia 13 Mei 2018 di Alabama, Amerika. Soros, penginjil Kristen Protestan tradisional yang mengklaim dirinya sebagai orang Arab. Dia lahir dan dibesarkan sebagai orang Kristen di Palestina, atau paling tidak begitulah yang dia klaim. Ada beberapa anomali, kejanggalan tentang pengakuan Soros tersebut. Pertama, namanya bukan nama orang Arab. Kemungkinan dia adalah keturunan Armenia atau Persia yang menetap di Palestina. Kedua, mengaku sebagai orang Arab sejak lahir, namun dalam satu tantangan untuk membaca 2 ayat dari salah satu surat Al-Quran, dia membaca dengan tidak benar dan berbicara bahasa Arabnya tidak menunjukkan sebagai bahasa ibu, tetapi seorang yang telah belajar bahasa Arab. Ia menjadi pengungsi di Yordania selama perang Arab Israel dan kemudian datang ke Amerika Serikat dengan bantuan misionaris. Berikut beberapa tuduhan sepihak Soros terhadap agama Islam. Pertama, Al-Quran dikatakan tidak bisa membedakan Maryam ibu Yesus dengan Maryam adik Harun yang hidup berbeda 1300 tahun. Jawab ya, Al-Quran dikatakan tidak benar karena ayat 28 surat Maryam. Tuduhan sepihak Soros dalam menafsirkan ayat Al-Quran hanya bisa dijawab dengan gelengan kepala. Adalah panggilan atas kemuliaan Maryam yang berasal dari keluarga Nabi Harun, keluarga Yahudi yang mengutamakan keturunan dan imamah. Jika Al-Quran menyebut Maryam sebagai saudara Harun seperti di ayat 28 surat Maryam, disalahkan. Lalu bagaimana jika Alkitab, perhatikan Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dalam Lukas 3 ayat 23 dikatakan Yesus adalah anak Yusuf. Di Markus 1 ayat 1 Yesus Kristus dikatakan anak Allah. Jadi seorang Yesus memiliki 4 bapak: Abraham, Daud, Yusuf, Allah. Padahal semua tahu bahwa Yesus lahir tanpa bapak gitu. Ini yang disebut dengan kuman di seberang lautan nampak, namun gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Atau melihat selumbar di mata orang, sedangkan balok di mata sendiri tidak terlihat. Kemudian Dr. Soros juga menertawakan karena Islam diperbolehkan berisi 4 yang tercatat di surat An-Nisa ayat 3. Jawab ya. Pertama, mereka mengambil sepotong ayat di mana kalimat selanjutnya ayat tersebut adalah perintah untuk mengambil satu saja. Terjemahannya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Memang Islam mengizinkan kawin lebih daripada satu, namun menyarankan jika tidak mampu untuk berlaku adil, cukup satu saja. Pemberian izin kawin lebih dari satu adalah solusi sebetulnya bagi kebanyakan negara yang berpenduduk lebih banyak wanitanya ketimbang penduduk pria. Kalau dengan bangga orang Kristen melakukan monogami dengan trik mencari yang terbaik, maka sesungguhnya yang terbaik belum tentu mencukupi. Televangelis dengan penonton jutaan yang menertawakan poligami, mereka banyak yang tertangkap bersama pelacur, seperti pendeta Jimmy Swaggart, pendeta Marvin Gorman, dan pendeta Jim Bakker. Diawali mereka menertawakan umat Islam, namun tidak butuh waktu lama selanjutnya umat Islam yang menertawakan pendeta-pendeta Kristen itu. Kemudian Islam berkeyakinan bahwa Yesus masih hidup atau belum mati. Akan tetapi Soros menuduh, sekali lagi ya, Soros menuduh Al-Quran surat Maryam ayat 33 bahwa Yesus telah mati. Surat Maryam ayat 33 kurang lebih terjemahannya, dan kesejahteraanlah semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Soros yang mengaku orang Arab menerjemahkan yauma amutu dengan telah mati.
past tenses, yang sudah lampau. Sedangkan yang sebenarnya adalah akan mati, future tenses, atau akan datang. Ya, ini ada dua kemungkinan, Mas. Pertama, memang Dr. Soros tidak tahu atau sengaja dengan keji mempelintir, dan hal ini tidak bisa dimaafkan. Diulang lagi kebodohan dalam kesempatan yang lain, dia telah membuat kesalahan fatal. Soros mengatakan dalam satu bukunya kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebagai trinitas yang dikatakan berulang dalam Al-Quran sebanyak 113 kali. Sedangkan dalam kalimat tersebut kata bendanya cuma satu, Allah. Sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah kata sifat. Ini jika disengaja, sekali lagi ya, maka suatu kekejian. Bila tidak disengaja, maka suatu kebodohan yang fatal. Di mana kemampuan Soros gitu loh dalam bahasa Arab yang dia banggakan. Kemudian juga buku Soros yang menuduh jihad bersenjata dan kekerasan sebagai dasar utama Islam dalam mengajak orang untuk masuk Islam. Islam adalah agama teror yang menjunjung tinggi kekerasan, bersumber langsung dari Al-Quran. Kita jawab, Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Jadi buktikanlah tuduhan itu kalau emang ada paksaan. Dr. Soros ya diminta tunjukkan selama 1400 tahun Islam ada, tunjukkan di mana Islam melakukan pemaksaan. Kita lihat di Mesir, pemerintahan Islam berdiri selama 1400 tahun. Namun, sampai saat ini masih ada 14 juta umat Kristen Koptik di Mesir. Kalau memang ada pemaksaan, mestinya tidak tinggal satu pun orang Kristen di sana. Di Spanyol, Islam memerintah kurang lebih selama 800 tahun. Di India, 1000 tahun pemerintahan Islam berkuasa di sana. Namun, Islam di India hanya 1/4, yang 3/4 adalah beragama Hindu. Atau di Indonesia, Muslim terbesar di dunia yang berada dalam satu negara. Tunjukkan tentara Muslim mana yang datang ke Indonesia. Begitu juga di Nigeria atau di pantai timur Afrika. George Bernard Shaw berkata, kalau ada peluang agama yang memerintah England, bahkan Eropa pada masa 100 tahun ke depan, agama itu adalah Islam. Atau surat ke-9 ayat 33 yang terjemahannya kurang lebih, dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai, dan beberapa ayat dalam Al-Quran senada itu. Pedang kaum muslimin adalah Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 125, intelektual dan logika yang benar. Ajakannya adalah serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kemudian juga Soros mengklaim bahwa ada kesalahan dalam tata bahasa Arab di dalam Al-Quran. Dia mengklaim bahwa ada beberapa kata yang tidak tepat penggunaannya. Namun Soros mengklaim dia bukan seorang sarjana bahasa Arab. Ketika audiens meminta Soros untuk membaca beberapa baris ayat Al-Quran dalam bahasa Arab, yang mana belakangan Dr. Jamal Badwi mencatat tidak kurang dari 4 kesalahan besar. Dan juga begitu susahnya Soros saat membaca teks ayat Al-Quran tersebut. Seperti tuduhan-tuduhan sebelumnya yang timbul karena kebodohan Dr. Soros ketika menerjemahkan akan mati menjadi telah mati, kemudian kata sifat Ar-Rahman Ar-Rahim dijadikan kata benda. Kita coba untuk menjawab ya tantangan tuduhan tersebut. Al-Quran keberadaannya telah dijadikan tolak ukur akan gramatikal atau kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks yang lebih logis dalam tata bahasa Arab. Perbedaan suku-suku Arab, penggunaan kata yang sama memiliki arti yang berbeda. Ini realitanya. Seperti kata yang menunjukkan gender feminim di satu suku, maka di suku yang lain menunjukkan gender maskulin. Ini permasalahan yang ada bahasa Arab di tengah suku-suku Arab. Kedua, gramatikal Al-Quran lebih tepat seperti penggunaan kata jamak ya. Para nabi untuk kaum Nuh dan kaum Lut yang tidak percaya kepada ajaran nabinya. Konteks jamak adalah setiap nabi mengajarkan ajaran yang sama, yaitu tauhid dan jalan yang lurus. Jadi jika seorang menolak satu nabi, sama saja mereka seperti menolak seluruh nabi. Demikian konteksnya. Kenapa Al-Quran menggunakan kata jamak? Contoh berikutnya, Al-Quran tidak menggunakan kalimat kun fakana, bentuk tenses
lampau, jadilah, tapi menggunakan kalimat kun fayakun yang maksudnya bentuknya tensis lampau, tensis saat ini, dan tensis akan datang, menggambarkan jadi selama-lamanya, sejak dulu, saat ini pun akan datang, maka menggunakan kata fayakun. Gramatikal yang begitu tinggi sehingga nampaknya seorang awam yang berpengetahuan konvensional akan mengatakan sebagai kesalahan. Sebenarnya penemu yang mengatakan pertama kali masalah gramatikal tersebut adalah ulama Islam sendiri, yaitu Al-Zamakhsyari, bukan dari pihak Kristen atau lainnya. Cuma ya apologetik, dia mendompleng aja untuk mempengaruhi orang Islam yang di bawahan lah. Kemudian dituduhkan oleh Anisoros adalah 75% Al-Quran mengkopi dari Alkitab Babel, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi begini ya, banyak buku-buku apologis Kristen yang menyebut Al-Quran berasal dari Babel, seperti yang diucapkan Dr. Soros juga. Namun seperti yang lainnya juga tidak memberikan contoh atau frasa atau kalimat mana dalam Al-Quran dan frasa atau kalimat mana dalam Babel yang dikatakan sama. Seorang sarjana Alkitabiah, Sir William M. mengatakan hanya satu frasa yang diambil Al-Quran dari Babel, yaitu frasa yang ada di Matius 5 ayat 5. Artinya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, ini yang di Matius. Ini identik ya secara substansi, identik dengan Al-Quran surat 21 ayat 105 yang terjemahannya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis juga di dalam Az-Zikr atau Laiful Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang salih. Kalau dianggap Al-Quran itu tulisan Nabi Muhammad, dalam ayat tersebut ditunjukkan referensinya. Saya ulangin ayatnya ya. Dan sesungguhnya telah kami tulis di dalam Zabur, telah tertulis juga di dalam Az-Zikr, Laiful Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Kalau dianggap Al-Quran tulisan Nabi Muhammad, dalam ayat tersebut ditunjukkan referensinya dari Zabur, Kitab Mazmur, Kitab Mazmur pasal 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Karena Al-Quran menyebutkan sumbernya, maka tidak bisa dikatakan mengkopi atau plagiat. Sedangkan Yesus menyampaikan dalam Matius 5 ayat 5 tanpa menyebutkan sumbernya, yaitu Zabur tadi. Ini baru bisa dikatakan plagiat karena tidak menyebutkan sumbernya. Ucapan asli Yesus mengatakan, ini ucapan asli Yesus ya dalam Injil. Siapa yang melihat aku, maka telah melihat Bapa. Atau saya, Yesus, adalah anak Bapa. Jikalau Nabi Muhammad mengatakan dalam Al-Quran ada tulisan, siapa yang telah melihat saya, Muhammad maksudnya, maka telah melihat Allah. Atau saya, Nabi Muhammad, adalah anak Bapa. Itu baru dikatakan plagiat. Al-Quran dengan gamblang, jelas, dan tegas mengatakan Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu Allah yang tiada keraguan akan kebenarannya. Pesan utamanya adalah sama, tauhid dan bertakwa kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Begitu juga para nabi dan rasulnya adalah nabi dan rasul Allah. Namun Al-Quran diturunkan karena kitab-kitab itu telah dirusak oleh tangan-tangan kotor. Sedemikian hingga perlu diturunkan Al-Quran. Contoh, perusakan cerita dalam kitab-kitab terdahulu, ya, Taurat, Zabur, Injil. Dalam Al-Quran diisyaratkan istri Raja Sulaiman 99. Tetapi Alkitab mengatakan 700 istri dan 300 gundik. Sangat beraroma mitos, beraroma dongeng. Kemudian kitab terdahulu menceritakan yang berkeliling seluruh dunia pada zaman Raja Salomo adalah ayam jantan atau ayam hutan. Al-Quran menceritakan yang keliling di luar otorita kerajaan Sulaiman, ya, bukan keliling dunia, adalah burung hudhud. Lebih masuk akal mana? Ayam jantan keliling dunia atau burung yang berkeliling di sekitar di luar otorita kerajaan Salomo? Kemudian ya, Yesus sebagai anak Tuhan yang dimuliakan disalib telanjang bulat di depan umum bersama dua orang narapidana perampok. Al-Quran mengatakan ini bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan Yesus. Sedangkan Yesus diangkat ke langit, kelak akan turun kembali. Ya, ini jelas bahwa ya lebih realistis. Gak mungkin Tuhan yang Maha Kuasa membiarkan orang baik diperlakukan seperti itu. Kemudian yang menyaksikan burung gagak menguburkan bangkai burung adalah Adam dan Ibu Hawa. Ini versi Alkitab.
Sedangkan yang membunuh adalah putranya Kain atau Kabil. Kalau di Al-Quran menceritakan yang menyaksikan gunung Gagak adalah Kabil dan seterusnya. Jelas terasa cerita Al-Quran lebih logis ketimbang kitab-kitab terdahulu, ya, Taurat, Zabur, Injil, yang telah dirusak oleh tangan-tangan kotor. Cerita fakta dirusak jadi dongeng, jadi mitos. Perhatikan kisah-kisah absurd dalam Bible pada kitab Matius 20 pasal 27 ayat 52-53. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kisah kebangkitan orang-orang kudus ini hanya itu saja. Nggak jelas kelanjutannya, maksudnya dan tujuannya dari cerita itu. Dan walaupun disaksikan banyak orang, hanya Matius yang menceritakannya dari penulis Injil lainnya. Padahal betapa fenomenalnya kalau benar ya kejadian itu ada. Kita tengok juga kitab Hakim pasal 15 ayat 4-5. Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Ini anjing hutan ya, pasal 5 ayat 5-nya. Kemudian dinyalakan obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai, kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Cerita ini sangat-sangat absurd, susah dicerna akal sehat. Begitu juga cerita yang ada di dalam kitab Hakim 3 pasal 31, membunuh 600 orang Palestina dengan tongkat penghalau lembu. Seorang dokter psikolog Amerika, Dr. Basil Johnson, mengatakan jika kita percaya dengan cerita-cerita seperti ini, maka dapat dipastikan kesehatan jiwa kita terganggu. Kembali pada figur Simson di atas. Apakah Simson dalam Bible tergolong figur saleh yang diberi mukjizat seperti para nabi-nabi? Sebenarnya memang Samson atau Sampun lah adalah tokoh baik. Namun terpelintirnya cerita yang ada dalam Alkitab dan tidak lengkapnya cerita, Samson menjadi tokoh yang sadis, antagonis. Dalam kitab Hakim pasal 14 ayat 6 ya, dikatakan, dan tiba-tiba Simson menjadi kuat oleh kuasa Tuhan. Kemudian kitab Hakim pasal 14 ayat 19, tiba-tiba Simson menjadi kuat oleh kuasa Tuhan. Lalu ia pergi ke Askelon. Di sana ia membunuh 30 orang laki-laki yang berpakaian bagus-bagus. Dia mengambil pakaian mereka itu dan memberikannya kepada 30 orang yang telah menebak teka-tekinya. Setelah itu dia pulang ke rumah dengan hati yang kesal. Ayat ini menggambarkan kekuatan Tuhan digunakan Simson untuk merampok dengan sadis. Kita tengok kitab Hakim pasal 16 ayat 1. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampirinya dia. Ayat 3-nya, tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Cerita Simson dengan pelacur semalaman, bikin apa dia di malam itu? Apakah demikian tingkah laku orang yang diberikan mukjizat? Bagaimana kita mengetahui itu adalah perbuatan baik tidak dilarang atau itu perbuatan buruk? Kalau itu adalah perbuatan buruk yang tidak patut dicontoh, coba di mana yang menunjuk ayat Simson memohon ampun atas keberseketiduran dengan pelacur itu, atau hukuman Tuhan terhadap Simson atas tidur semalaman dengan pelacur? Semua tidak ada dalam Alkitab ayatnya sebagai hukuman. Bahkan diceritakan Simson mendapat kuasa Tuhan. Makanya pendeta Jimmy Swaggart, pendeta Marvin Gorman, pendeta James Baker, pendeta-pendeta itu berseketiduran dengan pelacur atau melaksanakan sunah Simson lah, seperti cerita di dalam kitab sucinya. Cerita incest, pornografi vulgar, sadisme, pembunuhan, pemerkosaan banyak dalam Alkitab. Coba sebutkan hal yang sama dalam Al-Quran. Jika dituduhkan 75% Al-Quran mengkopi dari Alkitab itu. Kisah incest, ayah dengan anak wanitanya, itu ada di kitab Kejadian pasal 19 ayat 33-36. Incest ibu dengan anak laki-lakinya, kitab Kejadian 35-22. Kisah incest dengan menantu perempuan, ada di kitab Kejadian pasal 38 ayat 15-18. Kemudian kisah incest kakak beradik, itu ada di kitab 2 Samuel pasal 13 ayat 10-14. Kita bisa menduga dari mana majalah dewasa Eropa atau Amerika mendapatkan inspirasi. Dari mana lagi?
Kemudian kisah pornografi. Tengok kitab Yehezkiel pasal 23 ayat 1 sampai 35. Kemudian kitab Amsal pasal 7 ayat 7 sampai 22. Kitab Kidung Agung pasal 4 ayat 1 sampai 7. Kitab Kidung Agung juga pasal 7 ayat 7. Kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1 tuh. Kisah sadisme terhadap anak-anak dan wanita. Buka kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 24. Kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 3. Juga ada di kitab Ulangan pasal 20 ayat 12. Kitab Bilangan sadisme pasal 31 ayat 17 sampai 18. Ada juga di kitab Wahyu pasal 2 ayat 23. Di kitab Mazmur pasal 13 ayat 7 sampai 9. Kitab Yeremia pasal 23 ayat 2. Kitab Yesaya pasal 14 ayat 21. Kita tengok kitab Bilangan pasal 31 ayat 17. Membunuh semua orang Palestina, juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu bunuh. Berarti sebelum membunuh atau melepaskan seorang wanita Palestina, mereka mesti mengecek keperawanannya, pemerkosaan ini, atau ya dilakukan pemerkosaan dahulu sampai hati. Ya, kita memberikan buku yang berkisah tentang incest, pornografi, sadisme, pembunuhan, pemerkosaan untuk diberikan kepada putra-putri kita. Dibacanya. George Bernard Shaw, penerima Nobel Sastra tahun 1925. Sewaktu George membaca Alkitab dengan teliti, ia mengatakan bahwa kitab tersebut adalah kitab yang paling berbahaya di atas bumi. Jaga kitab tersebut dalam keadaan terkunci. Larang anak-anak Anda membacanya. Ini pesan George Bernard Shaw. Seorang penginjil, James Swigert, dalam bukunya Incest, The Dark Stain on Our Society, menyampaikan incest telah mencapai proporsi yang endemik di USA. Secara moral dan mental, Anda adalah apa yang Anda baca. Contoh ya, bagaimana Al-Quran menetapkan siapa yang boleh dikawini, siapa yang tidak boleh dikawini. Kita tengok Al-Quran surat An-Nisa 23-24. Diharamkan kepada kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anak perempuan, saudara-saudaramu, dan selanjutnya. Begitu jelas, begitu tegas, sama sekali tidak mengandung unsur-unsur pornografi atau lainnya. Ya. Bukan dengan mengikut sertakan pelacur, menyebut-nyebut organ sensitif, bahkan menggambarkan aktivitas mesumnya. Namun hitam bisa dikatakan putih, putih bisa dikatakan hitam. Dengan mengeksplorasi kata-kata, mencari kebenaran, berlindung dengan mengatakan Alkitab bercerita jujur apa adanya, walaupun mesum. Ini adalah kitab suci, bro. Ini kitab suci. Sepertinya Alkitab Bible sangat istimewakan pelacur. Dalam perjanjian lama banyak cerita. Namun dalam perjanjian baru, Yesus sendiri mengatakan pelacur lebih dulu masuk surga. Lihat di Matius 21 ayat 31. Berlomba-lombalah kau jadi pelacur. Sementara Matius 19 pasal 24 mengatakan orang kaya tidak mungkin masuk surga. Alkisah diakhiri dengan takdir Tuhan yang berkehendak untuk membeberkan akhlak dan moral Dr. Soros yang aslinya di penghujung kehidupannya. Pada tahun 2008, Dr. Soros ditangkap di Daphne, Alabama, yang didakwa dengan percobaan pembakaran tingkat pertama. Jadi pelakunya dia karena membakar catatan pengembalian pajak organisasi keagamaannya ya selama 20 tahun itu. Diawali dengan merusak kamera CCTV keamanan hingga upaya membakar gedung apartemen yang berpenghuni penuh. Demikian sahabat dan pemirsa lainnya, semua ada referensinya, tanpa fitnah, tanpa tuduhan, semua berdasarkan teks dan akal logis. Jika ada yang mau dipertanyakan, silahkan komentar di ruang komentar. Sisihkan emosi, kedepankan rasional. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin.